Dalam bab anatomi pembajakan emosi, dalam buku Emotional Intelligence oleh Daniel Goleman, menjelaskan bagaimana sistem emosi dalam otak manusia, khususnya bagian yang disebut amigdala, dapat secara tiba-tiba mengambil alih kendali pikiran rasional. Fenomena ini disebut emotional hijacking atau pembajakan emosi. Richard Robles, seorang pencuri kawakan, membunuh 2 orang gadis di apartemen mereka ketika ia kepergok oleh kedua gadis tersebut. Karena takut akan dilaporkan ke polisi oleh kedua gadis tersebut di tengah gelombang amarah dan ketakutan, ia menyayat-nyayat dan menikam gadis-gadis itu berulang kali dengan pisau dapur. Setelah mendekam di penjara selama 25 tahun, dia mengenang kembali kejadian itu dengan berkata, "Saya bingung sekali. Kepala saya serasa meledak." Ledakan emosional semacam itu merupakan pembajakan saraf. Bukti menunjukkan bahwa pada saat-saat tersebut, pusat dalam otak limbik mengumumkan adanya keadaan darurat, sambil menghimpun bagian-bagian lain otak untuk mendukung agendanya yang mendesak. Pembajakan tersebut berlangsung seketika dan memicu reaksi atas momen penting sebelum neokorteks, bagian otak yang berpikir, memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, misalnya memutuskan apakah tindakan itu merupakan gagasan yang baik. Ciri utama pembajakan semacam itu adalah begitu saat tersebut berlalu, mereka yang mengalaminya tidak menyadari apa yang baru saja mereka lakukan. Pembajakan ini sama sekali bukanlah peristiwa-peristiwa sadis yang terisolasi dan menjurus pada kejahatan-kejahatan keji seperti pembunuhan kedua gadis itu. Dalam bentuk yang kurang dahsyat, pembajakan itu terjadi pada kita dengan frekuensi cukup sering. Misalnya ketika kita marah memaki-maki seseorang, misalnya ke istri atau anak kita, sampai ke tahap yang belakangan setelah sedikit direnungkan dan ditinjau kembali, tampaknya tidak perlu. Sangat mungkin hal itu pun merupakan pembajakan, yaitu kudeta saraf yang sebagaimana kita lihat berasal dari amigdala, sebuah pusat di otak limbik. Tidak semua pembajakan itu membawa beban. Bila suatu lawakan menyebabkan seseorang tertawa hebat sampai seakan-akan mau meledak, itu pun merupakan respons limbik. Jadi, limbik juga bekerja pada saat-saat kegembiraan yang luar biasa. Misalnya, Dan Jansen setelah beberapa kali gagal secara menyakitkan untuk meraih medali emas Olimpiade dalam nomor sepatu es cepat, pada akhirnya memenangkan medali emas nomor 1000 meter dalam Olimpiade musim dingin 1994 di Norwegia. Istrinya begitu gembira dan bahagia, sehingga harus dilarikan ke bagian gawat darurat di sisi stadion. Letak semua nafsu. Pada manusia, amigdala adalah kelompok struktur yang saling terkoneksi, berbentuk buah almond, yang bertumpu pada batang otak, dekat alas cincin limbik. Ada 2 amigdala, yang masing-masing di setiap sisi otak di sisi kepala. Amigdala manusia relatif besar bila dibandingkan dengan amigdala pada kerabat-kerabat evolusi kita, yang paling dekat, yaitu primata. Hipokampus dan amigdala merupakan 2 bagian penting otak primitif yang dalam evolusi memunculkan korteks serta kemudian neokorteks. Hingga saat ini, kedua struktur limbik itu melakukan sebagian besar ingatan dan pembelajaran otak, dan amigdala adalah spesialis masalah-masalah emosional. Apabila amigdala dipisahkan dari bagian-bagian otak lainnya, hasilnya adalah ketidakmampuan yang amat mencolok dalam menangkap makna emosional suatu peristiwa dan keadaan. Ini kadang-kadang disebut dengan istilah kebutaan afektif. Karena kehilangan bobot emosional, peristiwa-peristiwa tidak mempunyai makna. Pemuda yang amigdalanya dibuang untuk mengendalikan penyakit epilepsinya menjadi sama sekali tidak berminat kepada manusia. Meskipun ia mampu mengimbangi percakapan, ia tidak lagi mengenali sahabat-sahabat atau bahkan ibunya. Tanpa amigdala, tampaknya ia telah kehilangan semua pemahaman tentang perasaan, juga setiap kemampuan merasakan perasaan. Amigdala berfungsi sebagai semacam gudang ingatan emosional, dan dengan demikian makna emosional itu sendiri. Bukan hanya perasaan kasih sayang yang terikat pada amigdala, tetapi semua nafsu bergantung padanya. Binatang-binatang yang amigdalanya telah dibuang atau dipotong tidak mempunyai rasa takut dan amarah, dan kehilangan dorongan untuk bersaing atau bekerja sama. Air mata, suatu tanda emosi khas manusia, dirangsang oleh amigdala
dan oleh struktur di dekatnya, yaitu gyrus cingulatus. Digendong, dibelai-belai, atau dihibur dengan cara lain akan menyenangkan wilayah-wilayah otak yang sama ini dan menghentikan isak tangis. Tanpa amigdala, tidak akan ada air mata kesedihan yang perlu dihibur. Kabel pemicu saraf. Yang paling menarik untuk memahami kekuatan emosi dalam kehidupan mental adalah momen-momen tindakan penuh nafsu yang belakangan kita sesali begitu deru nafsu mereda. Masalahnya adalah bagaimana begitu mudahnya menjadi tidak rasional. Pada saat-saat seperti itu, ketika perasaan impulsif mengalahkan nalar, tampaklah peran penting amigdala yang baru saja ditemukan itu. Sinyal datang dari indera-indera yang memungkinkan amigdala memindai setiap pengalaman yang dapat mengisyaratkan tanda-tanda terjadinya suatu kesulitan. Jika demikian, amigdala segera bereaksi, mirip kabel pemicu saraf, dengan memberi pesan darurat secara telegrafis ke seluruh bagian otak. Dalam arsitektur otak, amigdala berperan seperti perusahaan security dengan operator-operator yang siap siaga mengirimkan panggilan-panggilan darurat ke dinas pemadam kebakaran, polisi, dan tetangga. Kapan saja sistem pengamanan rumah memberi isyarat bahaya. Bila amigdala membunyikan, misalnya tanda bahaya rasa takut, organ itu mengirimkan pesan-pesan mendesak ke setiap bagian otak yang penting. Organ tersebut memicu diproduksinya hormon bertempur atau kabur dalam tubuh, memobilisasi pusat-pusat gerak, dan mengaktifkan sistem pembuluh darah dan jantung, otot, serta isi perut. Tambahan sinyal dari amigdala memerintahkan kepada batang otak untuk menampilkan ekspresi wajah ketakutan, membekukan gerakan otot-otot yang tidak ada hubungannya, mempercepat detak jantung, dan meningkatkan tekanan darah. Secara serentak, sistem ingatan korteks diaduk-aduk untuk mendapatkan berkas pengalaman yang cocok dengan keadaan darurat yang sedang dihadapi, sambil menyingkirkan jalur-jalur pemikiran lain. Dan ini cuma sebagian rangkaian perubahan-perubahan yang terkoordinasi dengan seksama, yang diatur oleh amigdala, sewaktu organ tersebut memerintahkan wilayah-wilayah di seluruh otak. Jaringan sambungan persarafan amigdala yang luas itu memungkinkan amigdala, selama darurat emosional, menangkap dan menggerakkan sebagian besar bagian otak lainnya, termasuk otak rasional. Pengelola emosi. Sementara amigdala bekerja mempersiapkan respon impulsif penuh kecemasan, bagian lain otak emosional memungkinkan adanya respon korektif yang lebih tepat. Di otak, saklar peredam ledakan amigdala itu tampaknya terletak di ujung lain sirkuit penting neokorteks, yaitu di lobus-lobus prefrontal tepat di balik dahi. Korteks prefrontal tampaknya bekerja saat seseorang merasa takut atau marah, tetapi berfungsi menghambat atau mengendalikan perasaan agar dapat menangani situasi yang dihadapi dengan lebih efektif. Wilayah neokorteks pada otak menawarkan respon yang lebih analitis atau lebih cocok akan dorongan emosi kita, memodulasi amigdala dan wilayah-wilayah limbik lainnya. Lazimnya, wilayah prefrontal mengatur reaksi emosional kita sejak awal. Proyeksi terbesar informasi penginderaan dari talamus bukan menuju amigdala, melainkan menuju neokorteks dan pusat-pusatnya yang banyak itu untuk diterima dan diberi makna apa yang diterima. Informasi tersebut dan respon kita ke sana dikoordinasikan oleh lobus-lobus prefrontal, tempat tindakan perencanaan dan pengorganisasian menuju sasaran, termasuk sasaran emosional. Dalam neokorteks, serangkaian tahapan sirkuit mendata dan menganalisis informasi tersebut, memahaminya, dan melalui lobus-lobus prefrontal mengatur suatu reaksi. Apabila dalam proses itu dibutuhkan respon emosional, lobus-lobus prefrontal itu akan memerintahkannya bekerja sama dengan amigdala, sirkuit-sirkuit lain dalam otak emosional. Langkah ini yang memungkinkan pembedaan respon emosional merupakan pengaturan baku dengan pengecualian khusus untuk keadaan darurat emosional. Apabila suatu emosi memicu, dalam beberapa saat, lobus-lobus prefrontal melakukan sesuatu yang mirip dengan perbandingan risiko manfaat miliaran reaksi yang mungkin, dan memilih salah satu yang terbaik di antaranya. Bagi hewan, kapan menyerang, kapan harus lari. Bagi kita manusia, kapan menyerang, kapan lari, dan juga kapan merajuk, meyakinkan, mencuri simpati, berdiam diri, merasa bersalah, merengek, pura-pura berperangai pemberani, mengejek, dan selanjutnya. Mirip dengan amigdala, ketiadaan proses dalam lobus prefrontal akan melenyapkan sebagian besar kehidupan emosi.
Pembajakan emosi dianggap melibatkan dua dinamika, yaitu pemicuan amigdala dan kegagalan pengaktifan proses neokorteks, yang lazimnya menjaga keseimbangan respon emosional. Pada momen-momen ini, pikiran nalar tertutup oleh pikiran emosional. Salah satu cara korteks prefrontal bertindak sebagai manajer emosi yang efisien, yaitu menimbang-nimbang reaksi sebelum bertindak, adalah dengan menghambat sinyal-sinyal untuk pengaktifan yang telah dikirim amigdala dan pusat-pusat limbik lainnya. Mirip orang tua yang menghentikan anak impulsif agar tidak merebut barang-barang dan mengatakan kepada anak itu agar meminta dengan sopan untuk mendapatkan yang dikehendakinya. Menyelaraskan emosi dan nalar. Sambungan antara amigdala dan neokorteks merupakan medan perang, sekaligus persetujuan kerjasama yang dibuat oleh kepala dan hati, nalar dan perasaan. Hubungan antar sirkuit ini menjelaskan mengapa emosi demikian penting bagi nalar yang efektif, baik dalam membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, maupun sekadar dalam memungkinkan kita berpikir dengan jernih. Ilmuwan-ilmuwan saraf menggunakan istilah ingatan kerja untuk menyebut kemampuan atensi yang menyimpan fakta-fakta penting dalam pikiran untuk menyelesaikan pekerjaan atau persoalan. Adanya sirkuit dari otak limbik menuju lobus-lobus prefrontal membuat sinyal-sinyal emosi yang kuat seperti kecemasan, amarah, dan semacamnya dapat menciptakan gangguan saraf menyabut kemampuan lobus prefrontal mempertahankan ingatan kerja. Itulah sebabnya, bila kita sedang kacau secara emosional, biasa disebut tidak bisa berpikir jernih. Dan mengapa kemurungan emosional terus-menerus dapat menciptakan kecacatan pada kemampuan intelektual seorang anak sehingga melumpuhkan kemampuan belajarnya. Cacat-cacat ini, apabila tidak kentara, tidak selalu dapat terungkap pada tes IQ. Dalam suatu studi misalnya, murid-murid sekolah dasar yang mempunyai IQ di atas rata-rata, namun nilai rapor buruk, ternyata melalui pengujian-pengujian neuropsikologis memiliki fungsi korteks frontal yang cacat. Mereka juga suka menuruti dorongan hati dan mudah cemas, seringkali mengacau dan terjebak dalam kesulitan, menyiratkan adanya kendali prefrontal yang salah atas dorongan limbik mereka. Kendati kemampuan intelektual mereka tinggi, mereka adalah anak-anak dengan risiko tertinggi menghadapi kesulitan-kesulitan seperti kegagalan akademis, kecanduan alkohol, dan tidak kejahatan. Bukan karena intelektualitas mereka kurang, tetapi karena kendali mereka terhadap kehidupan emosional terganggu. Otak emosional mengendalikan amarah dan belas kasih. Sirkuit emosi ini dibentuk melalui pengalaman masa kanak-kanak. Dr. Antonio Damasio, seorang ahli neurologi pada University of Iowa College of Medicine, telah melakukan studi yang saksama tentang cacat pada pasien-pasien yang menderita kerusakan sirkuit prefrontal amigdala. Sistem pengambilan keputusan mereka cacat berat, tetapi mereka tidak menunjukkan penurunan IQ atau kemampuan kognitif sama sekali. Kendati kecerdasan mereka utuh, mereka membuat keputusan-keputusan yang menimbulkan bencana dalam kegiatan usaha dan kehidupan pribadi mereka. Damasio berpendapat keputusan-keputusan mereka itu demikian buruk karena mereka telah kehilangan akses ke pembelajaran emosi mereka. Sebagai titik temu antara nalar dan emosi, sirkuit prefrontal amigdala merupakan pintu masuk yang penting menuju gudang perasaan suka dan tidak suka yang kita peroleh sepanjang perjalanan hidup. Karena terputus dari ingatan emosional di amigdala itu, apapun yang dipikirkan neokorteks tak lagi memicu reaksi emosional yang terkait dengannya di masa lampau, karena mereka tidak lagi mempunyai akses ke tempat penyimpanan pelajaran-pelajaran tersebut di amigdala. Bukti semacam ini menuntun Dr. Damasio pada pendapat bahwa perasaan menunjukkan pada kita arah yang tepat, sehingga logika mentah dapat digunakan sebaik-baiknya. Dan otak emosional sama terlibatnya dalam pemikiran, seperti halnya otak nalar. Oleh karena itu, emosi sangat penting bagi rasionalitas. Dalam liku-liku perasaan dengan pikiran, kemampuan emosional membimbing keputusan kita dari waktu ke waktu, bekerja bahu-membahu dengan pikiran rasional, mendayagunakan pikiran itu sendiri. Demikian juga otak nalar memainkan peran eksekutif dalam emosi kita, kecuali pada saat-saat emosi mencuat lepas kendali dan otak emosional berjalan tidak terkendali. Dalam artian tertentu, kita mempunyai dua otak, dua pikiran, dan dua jenis kecerdasan yang berlainan, yaitu kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional.
Keberhasilan kita dalam kehidupan ditentukan oleh keduanya, tidak hanya oleh IQ, tetapi kecerdasan emosional lah yang memegang peranan. Sungguh, intelektualitas tidak dapat bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa kecerdasan emosional. Biasanya sifat saling melengkapi antara sistem limbik dan neokorteks, amigdala dan lobus prefrontal. Berarti masing-masing adalah pasangan penuh dalam kehidupan mental. Apabila pasangan-pasangan ini berinteraksi dengan baik, kecerdasan emosional akan bertambah. Demikian juga kemampuan intelektual. Paradigma lama menganggap bahwa kondisi ideal berarti adanya nalar yang bebas dari tarikan emosi. Paradigma baru mendorong kita untuk menyesuaikan kepala dengan hati. Untuk melakukan hal itu dengan baik dalam kehidupan kita, berarti kita terlebih dahulu harus memahami dengan lebih tepat apa artinya menggunakan emosi secara cerdas. Jadi, bab anatomi pembajakan emosi dalam buku Emotional Intelligence oleh Daniel Goleman menunjukkan bahwa mengelola emosi adalah kunci utama dalam kecerdasan emosional. Dengan memahami bagaimana otak bekerja saat emosi memuncak, kita bisa belajar mengambil kembali kendali, bereaksi lebih bijak, dan menjalani kehidupan yang lebih damai dan produktif. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.